Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Baru saja Pak Jokowi keluar dari Bareskrim, ya, beliau diperiksa, dipanggil, dan sekaligus mengambil ijazah aslinya. Konon katanya begitu ya, dan itu ramai. Mungkin agak luput juga media ya, jadi tidak tahu dari hari kemarin kalau hari ini Pak Jokowi diperiksa oleh Bareskrim. Tentu ini akan menjadi sebuah kabar yang diulas oleh para pengamat dan oleh rakyat jelata. Ya, yang menarik adalah ketika Pak Jokowi mengatakan sedih, saya sedih. Nah, ini tentu menarik ya. Beliau sedih itu karena apa? Kita akan cari tahu. Dan kemudian yang tak kalah menarik, juga ada suara tawa dari arah kerumunan wartawan. Tentu kita nggak bisa lihat ya, karena posisinya di belakang kamera itu. Cuman lucu juga gitu untuk kita analisa, dia tertawanya karena apa. Ya, kita akan coba lihat. Tentu udah menanggapi persoalan-persoalan serius, tidak mesti juga kita respon dengan cara yang terlalu serius, nanti kita pusing sendiri. Begitu kan. Jadi media menyoroti apa yang terjadi di Bareskrim, breaking news live ya, yang dilakukan sekitar 1 jam ke belakang. Ada 22 pertanyaan kurang lebih yang disampaikan oleh penyelidik kepada Pak Jokowi. Tapi yang memang agak heran itu waktunya cepat sekali. Secara detail kita belum dapat informasi, tapi kalau kita dengar Pak Rizal Fadila itu sampai 13 jam ya. Kemudian siapa Michael Sinaga itu sampai ditunda, Ibu Kurnia juga sama 2 kali ditunda karena sampai tengah malam belum juga selesai. Nah ini Pak Jokowi tampaknya cepat gitu. Jadi 22 pertanyaan itu mungkin tektokan aja. Pertanyaan 1 jawab, masuk pertanyaan 2 dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini detik-detik Pak Jokowi keluar dari ruangan Bareskrim dan sudah bersiap ditunggu oleh para wartawan. Menarik. Yang dipegang oleh Pak Jokowi oleh tangan sebelah kanannya itu seperti map yang cukup tebal. Kalau yang tempo hari map kuning yang biasa itu yang suka ada di fotokopian itu dilipat ya. Kalau ini enggak, kayaknya ini ya ijazah asli. Yang ditunggu-tunggu oleh jutaan rakyat, ini sekarang ada di depan para wartawan. Apakah itu akan diperlihatkan kepada wartawan? Nah, kita lihat nanti ya. Bapak, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan Pak? Handphone. Siang ini saya mendapatkan undangan dari Bareskrim dan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Bareskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Bareskrim dan sudah saya ambil. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi dan sudah saya pegang. Jadi itu jelas diperlihatkan ya. Kalau minggu lalu diantarkan oleh adik iparnya,
adiknya Ibu Iriana. Kalau sekarang diambil langsung karena memang dipanggil oleh Bareskrim ya. Jadi sekali lagi yang dipegang oleh Pak Jokowi di gambar ini di mapnya adalah ijazah asli versi Jokowi ya. Lanjut dulu. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan ya, sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan mahasiswa saja di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti Ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Kasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor. Ya, jadi clear, jelas ya, 22 pertanyaan terkait kegiatan beliau selama masa kuliah, ditanya tentang skripsinya, kemudian juga yang menarik adalah ketika wartawan tadi, Pak bisa diperlihatkan ijazahnya, dengan tertawa khas Jokowi mengatakan, tidak, ini nanti akan saya perlihatkan kalau ini diminta oleh hakim di pengadilan. Padahal kalau pengen simple ya, Bu Megawati sudah bilang kan, ya sudah, itu asli tuh, udah liatin, kan selesai itu. Dulu, tapi kalau sekarang sudah lain cerita, pasti akan ada sudut pandang yang semakin beragam. Kita lanjutkan lagi. Pelapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari di terdakwa di online? Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya ya, sebetulnya sedih. Sedih. Sedih karena apa? Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Nah, ini menarik nih. Saya ini sedih kalau proses ini maju ke tahapan selanjutnya. Yang menarik adalah Pak Jokowi menjawab itu ketika ditanya oleh wartawan, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan statement dari Ibu Megawati yang mengatakan kalau asli ya sudah tinggal ditunjukkan saja. Jadi dijawabnya, saya sedih kalau ini berlanjut. Nah ini kan, ini memang seringkali ketika berhadapan dengan mantan Presiden Indonesia yang ke-7 ini, logika kita sedang diuji nih. Kan begitu. Kan kalau mau menilik dengan logika yang to the point saja, tadi mengikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Mega, kalau asli tunjukkan. Nah ini kan momentum yang tepat, yang terbaik untuk Jokowi menunjukkan langsung di depan wartawan. Ya, saya tertantang oleh Ibu Megawati yang berkali-kali mengorbitkan saya menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi presiden. Maka saya akan ikuti apa yang diminta oleh Ibu Megawati. Ini tolong dipegang mapnya, ini saya buka, ini ijazah saya. Nah kan itu harapan rakyat gitu. Nah tapi kemudian statementnya malah bersedih kalau ini berlanjut. Ya biar nggak berlanjut, berarti kan logikanya, ya sudah tunjukkan sekarang, cabut laporan di Polda Metro, kan begitu dalam pandangan para ahli dan pengamat hukum. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwa yang dilaporkan Jokowi di Polda Metro ini mestinya gugur secara otomatis karena pejabat sebagai penasehat dan antara Pak Jokowi ini tidak boleh melaporkan pencemaran nama baik. Kan begitu. Lanjut dulu. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah
keterlaluan. Jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya saya rasa itu aja. Menarik ya. Pertama kasihan, tapi sudah keterlaluan. Jadi saya proses hukum. Coba ketika ini pandangan para netizen ya, ketika merasa ini keterlaluan untuk diselesaikan dengan cepat, ya perlihatkan, kan gitu.